Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delusion Business kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini sebetulnya adalah video impromptu yang aku tiba-tiba terpanggil untuk buat video ini. Dimana sekarang kita akan sama-sama mencari tahu apa pesan penting dari higher self kalian, atau antara higher self atau diri kalian di masa depan. Kita belum shuffling dan aku nggak tahu mana yang akan dalam tanda kutip menggunakan atau berbicara melalui aku untuk teman-teman. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti semua pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Business. Jangan lupa untuk follow TikToknya Delusion Business juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu pasti ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Delusion Business. Di depan mata kalian saat ini aku pakai 3 alat bantu yang akan membedakan tiap opsi, yaitu alat bantu merchandise gelang kristalnya Delusion Business. Take your time, kita nggak akan terburu-buru. Anggaplah kita lagi hangout, lagi nongkrong bareng, terus kita lagi ngobrol-ngobrol, karena aku juga nggak mau buru-buru channelingnya. Nanti aku yang kecapean kalau buru-buru. Kamu bisa tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tenangkan dirimu. Kamu bisa pilih antara nomor 1 yang ini, atau opsi merchandise gelang 7 cakra, atau yang ini, opsi merchandise gelang cherry quartz, atau yang ini, opsi merchandise gelang blue sandstone. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau kamu tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristalnya, segala informasi itu ada di Instagram. Harganya untuk 1 buah 85.000, untuk 2 buah selama opsi dan persediaan masih ada sebelum pre-order. Kalau pre-order juga bisa. Pasti akan aku infokan apakah stoknya ada atau kalian butuh untuk pre-order. Itu untuk 2 buah harganya 150.000. Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan cari tahu apa pesan dari versi diri teman-teman di masa depan. Kita mulai dari nomor 1 sekarang. Oke. Untuk teman-teman yang punya nomor 1, apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh diri kalian di masa depan? Seven of Wands, Five of Cups, Temperance, Seven of Swords, dan Five of Pentacles. Bottom of the deck-nya Ten of Wands. Oke. Anggaplah pesan dari suaraku ini, aku hanya sebagai penyampai pesan, dan anggaplah ini adalah bagaimana cara diri kamu di masa depan ingin berkomunikasi dengan kalian, ya. Hai kamu, masih sakit ya?
Lukanya masih sakit kah? Dampak lukanya, dampak kegagalannya, dampak emosinya memang masih sakit? Atau sebetulnya kamu merasakan sakit yang berlarut-larut karena kamu secara sadar dan tidak sadar masih takut, atau masih sungkan, atau masih enggan untuk melepaskan apapun beban dan pikiran yang sebetulnya sudah perlu kamu lepaskan. Kenapa sih kamu masih mikirin yang sudah terjadi di masa lalu? Kenapa sih kamu masih takut atau masih terus-menerus terbayang emosi, luka, dan kegagalan yang terjadi di masa lalu? Buat apa? Kamu ngincer apa? Kamu nyari apa? Gak akan pernah bisa berubah loh. The past is in the past. Yang udah terjadi di masa lalu ya udah, itu udah terjadi di masa lalu kan. Mau kamu meraung-raung, sedih, marah, kecewa, atau bahkan benci, atau bahkan takut yang berkelanjutan, itu semua ada di masa lalu kan. Dan aku tahu kok, aku yakin dan aku sangat yakin dengan potensimu. Aku yakin, aku sangat percaya, dan aku sangat yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi kamu tahu tidak, segala bentuk pikiran negatif kamu, kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, bahkan segala bentuk dendam atau emosi yang kamu miliki, semua itu yang sebetulnya menghambat kamu dari prosesmu untuk menghadapi hidup semaksimal mungkin. Dari prosesmu untuk menciptakan kebahagiaan yang semaksimal mungkin. Sesuai dengan apa yang kamu mau rasakan. Aku tahu kamu mau bahagia. Aku tahu kamu mau mengusahakan yang terbaik. Aku tahu kamu mau mendapatkan yang terbaik. Tapi coba kita pikir sama-sama. Gimana caranya kamu mau berlari kalau kamu sadar di punggungmu tuh masih banyak beban? Kenapa nggak kamu coba tinggalkan bebannya? Lepaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Maafkan. Maafkan mereka yang pernah menyakitimu. Maafkan dirimu sendiri. Lepaskan emosinya. Tinggalkan emosinya. Lupakan semua yang sudah terjadi di masa lalu. Izinkan dirimu untuk berani memaafkan. Berani lebih sabar. Berani untuk bertumbuh dari lukamu. Karena kamu gak sadar kamu sudah jauh lebih tangguh loh. Kamu gak sadar kamu sudah jauh lebih kuat. Oke, kamu merasa emosi itu adalah sesuatu hal yang menguatkan kamu. Dan aku lihat, aku juga merasa itu adalah suatu hal yang telah menguatkan kita. Tapi bukan berarti kamu punya hak untuk terus-menerus mengizinkan dirimu terbelenggu dalam emosi masa lalu. Oke, mungkin kamu merasa takut gagal, kamu merasa takut kekurangan uang, kamu merasa takut kekurangan energi, kamu merasa takut kekurangan cinta. Tapi kamu tahu tidak, segala bentuk ketakutanmu itu yang malah membuatmu lupa banyak hal lain dalam hidupmu yang sebetulnya perlu kamu syukuri. Kamu sudah betul-betul jujurkah ke dirimu sendiri? Apa kamu sudah betul-betul jujur terkait hidup seperti apa yang kamu inginkan? Kebahagiaan seperti apa yang kamu idam-idamkan? Cinta seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Lingkungan seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Pekerjaan seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Kehidupan seperti apa yang kamu dambakan? Apa kamu sudah sepenuhnya jujur tentang itu? Hidup itu memang akan selalu penuh dengan kompetisi. Entah kamu berkompetisi dengan dirimu sendiri, atau kamu berkompetisi dengan orang lain yang tentu saja memang memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Kamu tahu nggak? Musuh terbesarmu dalam hidup sebetulnya bukan orang lain. Bukan orang lain maupun bukan siapapun yang pernah menyakiti kamu dari masa lalu.
Tapi musuh terbesarmu dalam hidup adalah dirimu sendiri, ketakutanmu, egomu, nafsumu, gengsimu, dan segala bentuk pikiran-pikiran negatifmu. Yuk jujur yuk. Masalah pasti akan terus datang dan pergi dalam hidup. Pasti. Tapi bukan berarti kamu harus mengizinkan dirimu dikalahkan oleh masalah. Karena kita selalu memiliki free will. Kita selalu memiliki kehendak bebas. Tuhan yang semesta memberikan kita kehendak bebas untuk menentukan langkah apa yang mau kita tentukan selanjutnya, jalan hidup apa yang mau kita tentukan selanjutnya, tujuan apa yang ingin kita capai selanjutnya, target apa yang butuh kita perjuangkan selanjutnya. Kadang karena kamu terlalu sering merasa sendirian, atau kamu terlalu sering merasa bahwa dirimu paling menderita, kamu nggak sadar kalau di luar sana mungkin ada orang lain yang sebetulnya mengalami masalah atau rintangan yang lebih buruk dari masalahmu. Dan kamu mungkin nggak sadar kalau sebetulnya di sekitar kamu, di sekeliling kamu ada orang-orang yang mereka dengan sepenuh hati, dengan tulus ingin membantu kamu. Tidak semua orang ada dan hadir dalam hidupmu hanya untuk menyakiti kamu. Ketahuilah dan pahamilah itu. Tuhan yang semesta bisa mengirimkan siapa saja maupun apa saja untuk membantumu memudahkan proses hidupmu. Lepaskan, maafkan, bersihkan. Bersihkan emosimu, bersihkan dirimu. Kalian tahu nggak? Baru aku mau ngomong tentang kalian butuh meditasi Ho'oponopono. Dan versi diri kalian atau higher self kalian mau kalian untuk lebih sering lagi lakukan meditasi Ho'oponopono. Meditasi Ho'oponopono itu tujuannya untuk membantu setiap manusia manifesting atau law of attraction. Bisa juga untuk membantu kita untuk membersihkan energi negatif atau memutus tali karma dengan orang dari masa lalu. Aku pernah sharing video panduan link meditasi Ho'oponopono. Mungkin kalau nanti aku bisa taruh linknya di akhir, aku akan taruh linknya di akhir. Dan kartu oracle selanjutnya adalah prosperity lies ahead. Keberuntungan ada di depan sana. Versi diri kalian di masa depan tahu kalau kamu itu akan beruntung di masa depan. Tapi gimana caranya kamu bisa menarik keberuntungan? Gimana caranya kamu bisa menjadi magnet untuk keberuntungan? Sebetulnya adalah dengan kamu memaafkan segala emosi lama, luka lama, orang dari masa lalu yang pernah menyakiti kamu, memaafkan energi-energi negatif, melepaskan energi negatif, melepaskan kata maaf buat dendam kamu, melepaskan kata maaf buat dirimu sendiri. Itu yang nantinya akan jadi kunci dari kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, kecukupan finansial, dari mendapatkan hubungan cinta yang terbaik, dan dari kamu dipertemukan dengan orang-orang atau keluarga jiwa kamu, soul family kamu. Decide, tentukan. Aku bilang tadi, setiap manusia punya free will. Dan versi dirimu dari masa depan tahu kalau setiap manusia punya free will. Aku rasa kalian yang pilih nomor 1 ini saat ini, atau bahkan dalam waktu dekat, kamu akan dihadapkan dengan pilihan. Apakah kamu harus terus-menerus mengizinkan dirimu terbelenggu dengan bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang ketakutan atau bayang-bayang kekhawatiran, atau kamu mau mengizinkan dirimu untuk melangkah maju, lepaskan semua energi negatifnya, dan kamu memilih untuk I need to continue moving forward, I need to balance my chakras. Mungkin kalian butuh untuk punya, atau kalian tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang kristal 7 cakra, entah dari aku atau dari siapapun. Tapi mungkin kalian butuh gelang 7 cakra atau kristal-kristal yang tujuannya untuk membalancing, untuk menyesuaikan, untuk menyeimbangkan, untuk balancing ke-7 cakra yang ada dalam diri kamu. Karena aku bacakan ya pesannya buat kalian. Ini waktu yang tepat untukmu membuat keputusan. Karena ketika kamu berada di situasi yang menyulitkan atau situasi yang tidak pasti, itu akan menguras energi kamu. Tak peduli apapun yang kamu pilih nantinya, itu akan jadi pilihan yang terbaik untuk pertumbuhan spiritualmu, pertumbuhan dirimu, pertumbuhan jiwamu. Alirkan energimu ke tempat yang tepat. Beranikan dirimu untuk memutuskan. Beranikan dirimu untuk belajar, bertumbuh, dan betul-betul memutuskan. Jangan takut untuk bertumbuh. Jangan takut untuk healing. Jangan takut untuk sebetulnya jujur pada dirimu sendiri terkait apa yang kau mau,
terkait apa yang kamu harapkan. Jangan takut untuk membersihkan dirimu dari energi negatif. Jangan takut untuk berharap, jangan takut untuk bermimpi lagi. Versi dirimu dari masa depan atau higher self kamu tahu kalau kamu nggak seharusnya bawa atau nanggung bebannya itu berlarut-larut. Atau setiap detik, setiap saat. Ada malaikat pelindungmu, ada Tuhan, ada semesta, dan mungkin ada orang-orang di sekitar kamu juga yang sebetulnya bersedia untuk membantu kamu. Tidak semua orang dikirimkan dalam hidup kamu hanya untuk menyelakakan kamu. Toh pada akhirnya Tuhan nggak akan menyelakakan manusia. Beliau mau kita untuk bertumbuh, beliau mau kita untuk berproses. Beliau mau untuk kita pada akhirnya bisa berjalan dan menghidupi hidup sesuai dengan rencananya. This is beautiful. Ya, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih tau akun. Kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Besties. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Besties. Follow TikToknya Illusion Besties juga dong, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 1 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau coaching terkait bagaimana mungkin cara kamu menyembuhkan luka, bagaimana cara kamu berdamai dengan luka, atau kamu mau energi cek kira-kira di sisa 2021 dan di awal 2022 dan selanjutnya itu apa yang akan terjadi untuk kamu, itu kamu bisa cek di informasi nomor contact person di bawah ini, atau di WhatsApp terkait price list, harga, persyaratan, dan lain sebagainya. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau opsi merchandise gelang kristal cherry quartz. Kita akan cari tahu kira-kira untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2 apa pesan yang ingin disampaikan oleh higher self kamu atau diri kamu dari masa depan. Aku nggak tahu siapa yang akan ngomong melalui aku ke kalian, apakah higher self kalian atau diri kalian dari masa depan. Tadi ada yang mau jatuh, beneran mau jatuh kah? The Tower. Eight of Cups, reverse, King of Cups. Kelola emosimu dengan bijaksana. Banyak nih kalian dibanding yang tadi kartunya. Ya udah nggak apa-apa. The Tower, Eight of Cups reverse, King of Cups, The Lovers, Ace of Cups, dan Seven of Cups. Cups semua. Guys, kalian ada apa dengan kalian dan emosi? Oke, kalian yang pilih nomor 2 mungkin kamu pernah, setidaknya mungkin sekali merasakan kayak emosi kamu atau perasaan kamu itu adalah beban buat kamu. Atau kamu merasa kayak diri kamu itu terlalu baperan atau terlalu peka dan kamu ngerasa itu beban banget buat kamu. Tapi diri kamu dari masa depan atau higher self kamu itu mau kamu untuk sadar bahwa emosi kamu, perasaan kamu, atau kemampuan kamu untuk merasakan, kemampuan kamu untuk mencintai itu bisa jadi one of your strongest strengths. Salah satu potensi atau kekuatan terbesar kamu, kekuatan terbaik kamu. Bottom of deck ada Six of Wands. Emosi kamu, perasaan kamu, kemampuan kamu untuk mencintai itu yang nantinya akan jadi salah satu bisa dibilang alat atau sarana untuk mengarahkanmu ke kebahagiaan yang sejati. Ini kalian yang pilih nomor 2. Mungkin kamu baru saja keluar dari Dark Night of the Soul, atau kamu baru ketemu atau baru kena the Tower moment, atau baru keluar dari Tower moment, atau sedang, atau bahkan akan melewati suatu titik di mana mungkin kamu ngerasa kayak awalnya baik-baik aja kondisi hidupmu, tapi tiba-tiba roda hidupmu tuh diputar kayak 180 derajat. Karena
Bukan karena Tuhan jahat atau bukan karena semesta jahat. Dengan mungkin kamu dihadapkan dengan suatu masalah, di mana masalah ini mau nggak mau menunjukkan ke kamu kalau mungkin ada kebiasaan atau hobi atau hal-hal dalam hidup kamu yang perlu diubah. Ada kebiasaan-kebiasaan lama, pola pikir lama, sikap lama, atau sifat lama yang mungkin harus diubah. Aku ngeliat ada vision kayak ada orang di sungai dan di hutan, kayak di hutan gitu. Dia orangnya tuh kayak udah capek banget. Dia udah kotor lumpur, udah kotor, udah letih, udah lesu. Tiba-tiba dia ngeliat air di sungai. Terus dia galau, dia sedih gitu, dia bingung kayak kira-kira saya menceburkan diri ke sungai nggak ya? Kalau saya nyeburin diri ke sungai, nanti saya bersih lagi. Tapi nanti saya ngotorin sungainya nggak ya? Terus saya mesti apa? Apa yang harus saya lakukan? Dan orang ini harus memilih keputusan, harus buat keputusan. Apakah dia mau nyebur, mau basahin diri, mau mandi di sungai atau tidak? Mungkin ini ada kaitan terkait hubungan percintaan. Karena ini cup semua. Antara hubungan percintaan atau hubungan secara general. Teman-teman yang pilih nomor 2, mungkin kalian kadang-kadang, entah kadang-kadang atau memang kamu sebetulnya punya komitmen issues. Atau kamu takut untuk berkomitmen dengan seseorang. Kamu mungkin takut buka hati, kamu takut percaya cinta, kamu takut berteman dengan orang lain, atau kamu takut bersosialisasi karena kamu takut dikecewakan. Tapi diri kamu dari masa depan tuh kayak pengen bilang, hey, you deserve to socialize. Hey, you deserve to have friends. You deserve to fall in love. Lo berhak lo punya teman. Lo berhak lo jatuh cinta. Lo berhak lo untuk bersosialisasi. Lo berhak untuk bergaul. Diri kamu di masa depan tuh kayak pengen ngomong, udah yuk, udah. Kalau masih sakit, ayo sembuhin lukanya. Tapi bukan berarti kamu harus minder terus-menerus. Bukan berarti kamu harus insecure terus-menerus. Ada fakta atau ada kebenaran yang terbuka di sini. Bisa dalam konteks apapun. Tapi fakta atau kebenaran yang akan terbuka di masa depan, itu yang nantinya akan membuat teman-teman berani untuk mencintai lagi. Entah itu mencintai hidup, atau mencintai dirimu sendiri, atau bahkan mencintai orang lain. Diri kamu di masa depan mau teman-teman untuk bisa membuat keputusan-keputusan dengan lebih bijaksana. Jangan takut untuk jatuh cinta, jangan takut untuk buka hati. Kalian aku rasa terlalu takut, bener-bener takut untuk buka hati. Takut untuk disakiti lagi, takut untuk dikecewakan lagi. Jadi kamu dari masa depan pengen teman-teman tuh sadar kayak, kalau kamu terus-terus tutup hati, kalau kamu terus-terus takut untuk buka hati, entah itu dalam pertemanan, kamu takut percaya sama teman kamu, atau kamu takut untuk buka hati dalam konteks apapun, hati-hati jangan sampai malah kamu ngerasa capek sendiri karena kamu berasa sendirian.
Padahal kamu nggak sendirian, banyak orang yang peduli sama kamu. Tinggal kamu gimana caranya kamu, gimana pinter-pinternya kamu untuk nyambut kebaikan hati mereka. Nggak perlu takut buka hati, itu yang aku rasakan. Kamu nggak akan balik lagi ke titik dimanapun kamu berada dari masa lalu. Semuanya akan membaik. Kalian yang pilih nomor 2 juga aku rasa punya rasa percaya diri yang cukup rendah kadang-kadang atau seringnya. Dan kalian masih perlu belajar untuk self-love, self-acceptance, penerimaan diri. Dan versi dirimu dari masa depan mau agar teman-teman itu juga berani untuk percaya diri. Berani untuk sayang sama dirimu sendiri. Jangan benci sama dirimu sendiri. See? Ada building blocks dan co-creating tapi reverse. Versi dirimu dari masa depan. Sih, aku bilang kan tadi, banyak orang-orang di sekitar kamu yang sebenarnya mau nolongin kamu loh. Gak semua orang ada dan dikirimkan dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu. Dan teman-teman perlu dengar itu. Ada banyak potensi atau kemampuan untuk kamu bisa manifest atau mengusahakan yang terbaik dalam hidup kamu. Tapi ini progres itu kayak terhambat atau terblok. Keblocking karena kamu takut. Mungkin belum coba tapi udah takut. Atau saking kamu takut untuk disakiti atau takut, jadi kamu gak berani untuk mencoba. Jadi ya gini, kayak air di gelas ini tumpah-tumpah. Banyak kesempatan atau banyak peluang yang mungkin miss. Aku terpanggil buat tadi nomor 1 ini, kartu sarannya bukan pakai kartu saran ini, tapi untuk teman-teman aku terpanggil buat shuffling kartu saran pakai kartu ini atau deck ini. Karena kalian tuh kayak you need to know your potentials. Battle of the deck, learn from the past. Izinkan dirimu untuk belajar dari masa lalu. Belajar dari pengalaman-pengalamanmu dari masa lalu. Tapi bukan berarti terus-menerus mengungkit segala hal yang terjadi di masa lalu. Be here now. See, I've told you. Kamu hidup bukan di masa lalu. Nggak perlu terus-menerus meratapi atau mengulang-ulang skenario atau terus nginget-nginget yang terjadi di masa lalu, terus kamu menyesali masa lalu. Terus karena kamu terus-menerus menyesali masa lalu, kamu jadi kayak takut untuk mencoba. Kamu hidup di masa kini. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan atau jangan terlalu meratapi masa lalu, tapi fokus hiduplah di masa kini untuk mengusahakan yang terbaik buat masa depan kamu. See? Know your worth. Ketahui kualitas kamu. Ketahui potensi kamu. Ketahui bakat kamu. Ketahui talenta kamu. Hargai bakat dan potensi kamu. Izinkan dirimu untuk berkembang menjadi versi dirimu yang terbaik. Sayang sama dirimu sendiri. Ketika kamu sayang sama dirimu sendiri, bukan berarti kamu memaksakan apa yang kamu mau harus diwujudkan atau harus dikasih oleh Tuhan, dikasih oleh semesta. Tapi ketika kamu sayang sama dirimu sendiri, berarti kamu memberikan kesempatan untuk dirimu berkembang. Berarti kamu memberikan kesempatan untuk dirimu berproses. Menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Entah dalam kekuatan atau kelemahan. Set healthy boundaries. Ciptakan batasan yang sehat. Iya, aku rasa kalian juga tipikal kelompok yang entah kamu sadar tidak sadar, kamu sangat-sangat gampang gak enakan sama orang lain. Sangat-sangat gampang gak enakan sama orang lain. Saking kamu gampang banget gak enakan sama orang lain, jatuhnya jadi kayak kamu gampang banget mengorbankan diri buat orang lain. Dan sekarang kalian itu perlu tahu batasan. Kapan kamu harus memberi dan kapan kamu harus menerima. Kapan kamu harus membantu orang lain dan kapan kamu harus dibantu. Bukan berarti kamu galak atau bukan berarti kamu tegas yang berlebihan, tapi itu artinya kamu tahu kalau kamu nggak boleh dan nggak mau untuk dimanfaatkan lagi. Tiba-tiba aku terpanggil untuk membacakan ke kalian, membacakan ke teman-teman sedikit banyak quotes yang kebetulan aku juga baru post ini di akun personalku. Di captionnya, hai kamu, hai diriku sendiri,
Aku memberikan kamu izin untuk bisa sepenuhnya bahagia, betul-betul bahagia, bahkan bisa menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Aku memberikan kamu izin untuk mampu mencintai, untuk bisa merasakan cinta, untuk bisa jatuh cinta lagi, untuk dicintai, dan juga untuk menjadi sarana cinta kasih lagi. Aku memberikan kamu izin untuk tidak menjadi sempurna, untuk memiliki kecacatan atau kekurangan, untuk gagal, untuk berani mencoba, untuk berani membuat kesalahan, untuk berani menghidupi hidup, untuk hidup, dan untuk mencoba kembali. Aku memberikan kamu kesempatan dan izin untuk bisa menghargai sisi tergelapmu, untuk menerima kelemahan kamu, untuk menerima kekurangan kamu, untuk bisa menyelaraskan diri dengan versi dirimu yang sejati, versi dirimu yang otentik. Aku memberikan kamu izin untuk bisa menghalangi dirimu dan melindungi dirimu dari segala bentuk ancaman. Aku memberikan kamu izin untuk menghancurkan segala hambatan, untuk bertumbuh jauh lebih baik lagi dari versi dirimu dari masa lalu, untuk bersinar jauh lebih terang dari versi dirimu dari masa lalu, untuk terbang, untuk melangkah lebih jauh keluar dari zona nyamanmu. Aku memberikan kamu kesempatan untuk bisa bersyukur. Aku memberikan kamu kesempatan untuk rapuh, untuk kecewa, untuk berani bermimpi, untuk melihat mimpimu dihancurkan, namun untuk dibangun kembali. Aku mengizinkan kamu untuk berani bahagia, untuk berani merasakan luka, untuk berani merasakan sakit hati. Aku memberikan kamu izin untuk berjalan melampaui semua ketakutanmu, kritikan orang lain, atau ketakutan dan kekhawatiran yang mungkin kamu miliki, serta hambatan-hambatan yang berasal dari ketakutan tersebut. Aku memberikan kamu izin untuk berani percaya. Aku memberikan kamu izin untuk berani berserah dan percaya pada akhirnya Tuhan dan semesta lebih tahu apa yang terbaik untuk dirimu dan masa depanmu. Aku memberikan kamu izin untuk bisa menjadi berkat, untuk hidup sehidup-hidupnya, untuk menerima berkat, dan juga untuk menjadi sarana berkat. Aku memberikan kamu izin untuk menjadi istimewa namun tidak sempurna. Aku memberikan kamu izin untuk tetap bisa bermain dalam proses hidupmu. Ya, mungkin teman-teman perlu catat itu buat jadi afirmasi kalian setiap hari. Karena bener deh, aku bener-bener ngerasain. Untuk teman-teman yang punya nomor 2, higher self kamu atau versi diri kamu dari masa depan, itu sangat-sangat ingin teman-teman untuk bisa percaya sama dirimu, percaya sama potensimu. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Semoga bermanfaat ya. Kalau kalian rasa pesan ini bisa bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Business. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lucian Business. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau coaching dan personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Lucian Business. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3, yang terakhir. Last but not least, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi merchandise gelang kristal Blue Sandstone, kita akan cari tahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh higher self teman-teman atau versi diri kalian dari masa depan. Menarik. Jujur tadi aku sempat ada jeda dulu beberapa waktu. Aku sempat makan sebelum lanjut reading ketiga, dan aku sempat istirahat. Aku sempat ambil waktu buat jeda.
The Hierophant, King of Swords. Ace of Cups. Dan tiba-tiba aku dengar lagu, jujur aku lupa ini lagunya Britney Cole yang mana. Tapi ada satu musisi yang kebetulan aku suka dari lama. Bukan Britney Cole, Francesca Battistelli. Ada satu musisi lain yang aku suka yaitu Francesca Battistelli. Dan ada lagunya Francesca Battistelli yang ada liriknya kalau nggak salah, It's your life, what you gonna do? World is watching you. Every day the choices you made. Say what you are and who you are beats for. Maafin suaraku, tapi liriknya tuh, ini hidup kamu. Terus kamu mau ngelakuin apa? Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, setiap keputusan yang kamu pilih, itu nantinya akan jadi representasi atas siapa kamu. It's your life. Judul lagunya Francesca Battistelli. Dan yang aku rasakan versi diri teman-teman dari masa depan itu pengen kalian sadar kayak hidup yang kamu jalani saat ini hidup kamu loh. Do you want reverse or not? Ya. Butterfly ke Tower. Ini udah mirip kayak nomor 2 karena mungkin teman-teman juga tertarik atau terpanggil kah buat nonton nomor 2 juga. Karena di sini teman-teman yang pilih nomor 3, kamu tuh punya tendensi people pleaser yang sangat kuat. Maksudnya people pleaser itu gimana? People pleaser itu maksudnya kamu gampang banget mengorbankan diri atau gampang banget gak enakan sama orang lain. Dan di sini di sini versi diri kamu dari masa depan itu pengen bilang kayak kamu di masa depan tuh akan jadi seseorang atau jadi sosok yang jauh lebih independen loh. Kamu di masa depan akan jauh jadi orang yang lebih terstruktur, lebih dewasa, lebih bijaksana, bahkan lebih tegas. Tapi bukan tegas yang berarti kamu domineering atau mendominasi atau otoriter. Lebih ke tegas yang kamu mau tegas karena kamu tahu ketegasan kamu nantinya bisa berdampak positif. Entah kenapa aku merasa kalian tuh di masa depan jadi jauh juga lebih, bukan berarti introvert atau kamu jauh atau mengasingkan diri dari pergaulan atau dari pertemanan kamu, tapi lebih ke kamu akan jadi seseorang yang ada atau nggak ada pasangan nggak masalah buat gue. Ada atau nggak ada orang lain dalam hidup gue nggak masalah buat gue. Karena orang-orang yang tepat buat hadir dalam hidup gue pasti dia akan datang tepat pada waktu yang tepat. Karena aku bilang tadi, kalian punya tendensi people pleaser yang sangat kuat. Mungkin kamu tipikal orang yang dulu nggak enakan banget sama orang lain, saking nggak enakannya ya kamu ngorbanin diri kamu buat orang lain. Tapi kamu di masa depan itu akan jadi orang yang mandiri, tegas, independen, tangguh. Kayak ya udah, bahkan aku perlu bilang rada-rada senggol bacok di sini. Bukan berarti beneran kamu jahat atau melakukan kekerasan, tapi lebih ke kalau ada orang atau ada situasi yang kamu sadar atau orang atau situasi ini tuh nggak akan kasih dampak positif buat kamu dalam jangka panjang, ya aku lihat kalian tuh nggak akan mau memaksakan diri untuk bertahan dalam lingkungan itu. Kamu akan jadi panutan dalam cara apapun. Teman-teman yang pilih nomor 3, kamu akan jadi panutan buat orang lain. Entah mungkin kamu akan jadi kayak semacam mentor, atau guru, atau public figure, atau bos di kerjaan kamu, bos di karir kamu. Tapi aku lihat kamu benar-benar jadi orang yang bisa dibilang balance atau seimbang. Kamu tahu kapan kamu harus kerja, kamu tahu kapan kamu istirahat, kamu tahu kapan kamu harus ya mengusahakan yang terbaik, tapi kapan kamu harus udah tutup, gue nggak mau maksain diri. Kamu akan jadi seorang yang tahu batasan kamu. Sangat percaya diri. Percaya diri bukan tujuan yang negatif, tapi lebih ke the glow up game itu level percaya diri kamu itu level percaya diri yang
patut untuk diacungkan jempol, patut untuk dikagumi. Kamu tahu kapan kamu harus memberi cinta, kapan kamu harus menerima cinta, kapan kamu harus mungkin membagikan rezeki, kapan kamu harus menerima berkat. Kamu tahu. Karena kan jauh lebih tegas sih, jauh lebih tegas. Kalau mungkin kalian selama ini juga punya kelemahan atau punya kekurangan, orang kira atau orang anggap kamu itu adalah sosok yang mungkin plain-plan atau susah dan sulit buat keputusan, kamu di masa depan akan jadi seorang yang jauh lebih tegas. Mungkin kamu perlu dengar lagunya Francisca Battistelli yang tadi aku nyanyikan sedikit, yang It's Your Life. Karena mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Atau dari lagu itu. Aku udah lama loh nggak dengar lagu itu juga. Kalian akan jauh lebih perhitungan. Perhitungan bukan berarti pelit. Tapi segala hal, segala tindakan yang kamu lakukan itu akan penuh pertimbangan. Dan aku malah jadi kayak pengen nyanyi lagu itu terus. It's your life, what you gonna do? The world is watching you. Every day, the choices you make. It's what your heart and who your heart beats for. Setiap keputusan yang kamu pilih, setiap keputusan yang kamu ambil itu akan merepresentasikan hati kamu ada di mana. Serendipity, February 1st. Hati-hati jangan sampai kamu terlalu terobsesi pada kerjaan. Atau mungkin ini pesan dari spirit spirit guides. Karena dari awal aku pengen bilang dari di Hierophant, kamu tuh sebenarnya saat ini spiritually protected. Dan mungkin kalian yang pilih nomor 3, sadar kamu punya bakat-bakat spiritual yang nantinya akan berkembang atau dikembangkan tepat pada waktu yang tepat. Treasure Island. Dan ini ada Yin. Oke. Setiap orang, mau laki-laki atau perempuan, itu punya energi divine masculine, punya energi divine masculine, dan punya energi divine feminine dalam dirinya. Teman-teman perlu untuk latih juga, seimbangkan energi divine feminine kamu, seimbangkan energi divine masculine kamu, seimbangkan intuisi kamu, dan seimbangkan logika kamu juga. Belajar untuk bisa lebih jujur diri kamu dari masa depan. Mau teman-teman untuk bisa tentukan standar kebahagiaan kamu sendiri. Ikuti tolak ukur dan target standar kebahagiaan kamu sendiri. Ikuti intuisi kamu, ikuti kata hati kamu, dan fokus eyes on the prize. Fokus ke tujuan kamu, fokus ke target kamu, fokus ke goals kamu. Jangan terlalu musingin komentar atau kritikan orang lain. Ada harta karun, ada kebahagiaan yang menanti kamu di depan sana. Tapi pastikan kamu jangan terlalu terobsesi dengan standar kebahagiaan atau standar kesuksesan dan standar kesempurnaan menurut orang lain. Tentukan standar buat dirimu sendiri. Jangan izinkan dirimu untuk terlalu dipimpin atau terlalu dipaksakan orang lain, tapi beranikan dirimu untuk menjadi pemimpin untuk hidupmu sendiri. Strong leadership di sini, strong leadership vibes. Jadi kalian dari masa depan mau teman-teman untuk bisa menjadi pemimpin yang baik untuk hidupmu. Kalau memang kamu merasa ada lingkungan atau ada situasi, ada orang, ada kerjaan, ada hal dari masa lalu yang perlu kamu tinggalkan, jangan takut untuk meninggalkan hal, situasi, atau kondisi tersebut. Apa saran buat kalian? Aku terpanggil buat bilang ini. Ikuti prosesnya, jangan terburu-buru dan jangan tergesa-gesa. Believe in the impossible. Beranikan dirimu untuk percaya pada hal yang mungkin terasa tidak mungkin. Entah itu mujizat, keajaiban, perubahan. Confidence is your key to success. Percaya diri. Kuncinya adalah percaya diri. Beranikan dirimu untuk bisa percaya diri. Rasa percaya diri kamu yang akan mengarahkan kamu ke kesuksesan yang sejati yang memang kamu idam-idamkan. Aku lihat di masa depan juga hidup kamu akan sangat-sangat dipenuhi dengan orang-orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang tulus sama kamu, orang-orang yang peduli sama kamu. Dan kamu juga akan... Aku
Aku nggak tahu, mungkin akan ada di antara kalian yang butuh untuk dengar ini, tapi kamu akan mengerjakan aktivitas atau pekerjaan yang memang kamu sukai. Aktivitas atau pekerjaan yang bisa kamu lakukan dari hati. Bukan hanya kamu kerjakan karena kamu terobsesi pada uang atau gaji dan materi saja. Lalu bottom of the deck adalah nothing is yet set in stone. Belajar lagi tentang manifesting, belajar lagi tentang law of attraction, karena di sini memang aku merasakan teman-teman tuh mungkin kamu belum punya gambaran atau belum punya bayangan masa depan kamu mau dibawa kemana. Karena nih reverse, aku ngerasa kayak kamu mau bahagia, tapi definisi kebahagiaan seperti apa yang kamu incar, definisi kebahagiaan seperti apa yang kamu inginkan, kamu belum betul-betul 100% yakin terkait apa yang kamu mau. Dan di sini versi diri kamu dari masa depan atau higher self kamu bilang, it's not too late, belum terlambat kok, nggak telat, nggak apa-apa, kamu tentukan dulu. Kamu tentukan apa yang kamu mau, apa yang kamu mau kerja, apa yang mau kamu perjuangkan. Tentukan standar kebahagiaan menurut dirimu sendiri itu bagaimana. Lalu, beranikan dirimu untuk percaya diri, percaya pada potensi kamu, percaya pada bakat kamu, percaya pada Tuhan, percaya pada waktunya semesta, dan perjuangkan itu dengan realistis. One step at a time, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Kalau kamu ngerasa capek atau ngerasa lelah, ya nggak apa-apa, istirahat. Izinkan dirimu untuk beristirahat. Tapi kalau kamu ngerasa kamu juga sudah siap untuk bouncing back stronger atau kembali dengan lebih kuat lagi, ya silakan lakukan itu, tahu batasan. Karena aku benar-benar ngerasa yang pertama adalah akan ada teman-teman atau rekan kerja atau kolega yang nantinya itu bisa nemenin kamu dalam proses kamu, mendampingi kamu dalam proses kamu, membantu kamu dalam proses kamu. Atau ada juga orang-orang yang nantinya they will be looking up to you. Mereka akan melihat kamu sebagai mentor. Mereka akan lihat kamu sebagai panutan dalam cara apapun. Entah mungkin kamu di masa depan akan membagikan cerita hidup kamu, atau pelajaran kamu, atau ilmu kamu, atau apapun yang kamu bagikan ke orang lain itu akan dianggap sangat-sangat valuable atau sangat-sangat berharga. This is beautiful. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Versi diri kalian di masa depan mau teman-teman untuk bisa menjalani hidupmu pakai hati, dengan tulus. Ya, aku rasa itu semua untuk kalian. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Jangan lupa untuk follow TikToknya Illusion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 3 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading atau coaching, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan yang pastinya ada di Instagram terkait kapan aku buka slot konsultasi dan kapan aku tutup slot konsultasi. Kalau nomor 3 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini, entah itu nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, semuanya sudah disampaikan. Aku harap mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.